Assalamualaikum. Hari ini kita belajar tematik kelas 2, tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran 3, bahasa Indonesia. Amati dan bacalah teks percakapan berikut. Nah, di sini ada teks percakapan Udin dan teman-temannya. Nah, di sini Udin berkata, "Teman-teman, besok Minggu ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku masih banyak. Kita akan membuat jus jambu bersama-sama," kata Udin. Lalu dijawab teman-teman Udin. "Baik Udin, aku pasti datang," jawab Edo. Lalu dijawab lagi teman Udin, "Nanti kita ambil jamu yang banyak ya." "Wah, pasti menyenangkan," kata Silani. "Iya, kita main pesawat juga ya," kata si Benny. Nah, itulah percakapan Udin dan teman-temannya. Nah, di sini ada teks membuat jus jambu biji. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik buah jambu. Rani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus jambu bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil. Kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring, lalu dimasukkan ke dalam gelas. Jus siap untuk diminum. Benny dan teman-teman sangat senang. Nah, itulah cerita atau bacaan dari membuat jus jambu biji. Tulislah jawaban dari pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan Benny dan teman-teman di rumah Udin? Yang dilakukan Benny dan teman-teman di rumah Udin adalah membuat jus jambu biji. Lalu, bagaimana cara mereka bekerja? Nah, tadi telah kita baca bacaannya. Mereka berbagi tugas. Ada yang memetik jambu biji, ada yang menyiapkan alat untuk membuat jus jambu biji. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus? Nah, tadi setelah kita baca ada blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Lalu selanjutnya ada dari alat dan bahan yang digunakan, manakah yang termasuk benda padat? Nah, kira-kira mana saja adik-adik yang termasuk benda padat? Ya, yang termasuk benda padat adalah yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula. Nah, apakah es batu itu termasuk benda padat adik-adik? Iya, es batu itu juga termasuk benda padat karena jika kita pindahkan
bentuknya tetap atau sama. Nah, jika es batu itu mencair, maka itu sudah termasuk benda cair. Tetapi di sini masih berbentuk es batu, maka termasuk benda padat. Lalu pertanyaan selanjutnya, manakah yang termasuk benda cair? Iya, yang termasuk benda cair adalah air dan susu. Di sini ada bacaan benda cair. Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Nah, apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Nah, kira-kira apa saja ada benda cair yang ada di rumah adik-adik? Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya atau bentuk tempatnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Nah, sekarang kita akan belajar makna atau arti kata. Di sini kata yang pertama ada bentuk. Artinya adalah rupa atau wujud suatu benda. Lalu kata yang kedua ada ukuran. Ukuran itu artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil mengukur panjang lebar, luas, besar sesuatu. Lalu kata yang ketiga adalah jumlah. Jumlah artinya adalah banyaknya sesuatu. Nah, misalnya jika adik-adik lagi berbicara mengenai jumlah sepatunya banyak sekali, maka itu artinya banyaknya sepatu, itu artinya banyak sepatu. Nah, itulah beberapa